哦，这丹炉底部有一道裂痕，挺小巧的，就炼丹师工会考核。按原计划行事。腹痛了3天，不是自己炼制的。炼丹师的水平好像不行啊！不答应我的求婚。小姐，努力进行炼丹，据说近来有所突破。Halo guys, welcome back to KD Universe. Kali ini kita bakal melanjutkan dari yang kemarin buat Tonghua Grandmaster of Alchemy atau Tan Tao Zhongshi. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, dimana kita semua sudah melihat nih guys, si Liang Cheng yang senang dan mengagumi Yi Chen karena dia memiliki keterampilan yang hebat setelah menerima resep darinya. Yi Chen mencoba berjalan menuju ke asosiasi alkemis. Saat mereka masuk, itu langsung disambut sama seorang wanita yang bernama Qiong sebagai pengawas asosiasi alkemis. Yi Chen menjelaskan kedatangannya itu untuk mengambil kualifikasi alkemis guys, sehingga datanglah Shi Yun yang emosi karena orang-orang di sana sangat berisik. Nggak lama dari itu datanglah pemilik asosiasi alkemis. Dijelaskan kalau orang itu bernama Li Wen. Setelah itu Guru Liu pun menjelaskan pemeriksaan alkemis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yi Chen pun segera pergi ke suatu ruangan untuk melakukan pemeriksaan. Selesai pemeriksaan pertama, dia pun lanjut ke ruangan kedua untuk melanjutkannya, yang dimana orang-orang melihatnya auto terkejut. Yi Chen melewati pemeriksaan pertama begitu cepat. Dalam sekejap, Yi Chen berhasil menyelesaikan ujian kedua juga guys. Sehingga mereka pun lanjut untuk masuk ke ruangan terakhir, yaitu ruangan ketiga. Guru Liu menyuruh cucunya Qiong untuk melihat Yi Chen secara langsung. Xun cukup curiga pastinya Yi Chen berbuat curang. Tapi apa yang terjadi? Setelah Qiong masuk, dia langsung terkejut kepada Yi Chen yang sedang memurnikan pil. Apalagi kontrol kekuatan spiritualnya sangatlah hebat. Setelah itu Qiong pun berbisik kepada sang kakek dan menjelaskan semua yang dia lihat guys. Pada akhirnya si kakek mengecek langsung dan melihat hasil pemurnian Yi Chen yang dibawa oleh sang panitia. Dia pun langsung mengatakan Yi Chen yang berumur 16 tahun memiliki nilai sempurna pada ketiga tes dan dia berhasil membuat pil tingkat 3. Itu membuat Shin auto terkaget-kaget kebingungan guys. Setelah itu, Guru Liu memberikan sebuah kotak hadiah kecil kepada Yi Chen. Dia juga mengatakan akan pergi ke markas utama untuk mengambil medali buat si Yi Chen. Nggak lupa Yi Chen berterima kasih kepada Guru Liu. Karena Yi Chen diprediksi bakal menunggu cukup lama, Guru Liu menyuruhnya pergi ke pavilion pil untuk memilih tungku pil. Itu juga membuat Qiong mulai tertarik kepada Yi Chen. Yuan Pang nggak menyangka ternyata Yi Chen lumayan hebat ya. Pengawas ujian pun mengajak Yi Chen untuk ikut bersamanya menuju ke pavilion pil. Yun bingung guys, karena Yi Chen bahkan belum mendapatkan mutiara ilahi. Seharusnya dia tidak mungkin bisa memurnikan pil kelas 3 dong. Sampai-sampai Shi menduga kalau keluarga Li membantu Yi Chen dengan menyuap pengawas ujiannya guys. Udah kayak negeri Konoha aja nih. 恭喜这位小友，小子多谢会长成全。他去丹阁挑选丹珠都没凝聚，怎么可能劣质？ Setelah itu Yi Chen dan pengawas ujian sampai di ruang tunggu. Yi Chen langsung melirik dan melihat-lihat semua tungku yang ada di sana. Sang pengawas ujian menyuruhnya untuk memilih salah satu tungku yang ada di sana guys. Tetapi setelah dia lihat-lihat, dirinya hanya menemukan tungku pil yang enggak terlalu berkualitas. Sedangkan dia sedang mencari tungku yang cukup berkualitas. Ada adik Ahsho-nya di dalam guys. Entah apa itu, kita bakal tahu nanti. Pada akhirnya dia maju dan mengecek tungku-tungku itu secara detail. Alhasil sang pengawas ujian yang melihatnya kebingungan. Dia belum pernah melihat seseorang yang serius dalam memilih tungku pil.
Yi Chen mencarinya dan dia tidak menemukan tungku yang ada adiknya di dalam. Dia pun mengingat kalau dulu di kehidupan sebelumnya, dirinya pernah berlatih tanding dengan sang adik. Adik di sini apa maksudnya ya? Yi Chen menggunakan pil 2 sayap emas untuk melawan adiknya Ah Shu. Tapi sayangnya dengan mudah sang adik menang serangan Yi Chen menggunakan tungku dan mengalahkannya guys. Oh ya. Dari situlah Yi Chen mulai yakin kalau memang dia ini bukan lawanlah yang pantas bagi si adik. Nggak lama dari itu, ada seorang wanita yang menghampiri mereka untuk menyuruh mereka beristirahat terlebih dahulu. Tapi setelah mengingat memori itu, akhirnya Yi Chen pun menemukan tungku pil yang dia cari-cari guys. Tanpa basa-basi langsung dia lihat dan dia pilih. Tapi sang pengawas ujian bingung memberikan informasi kalau tungku yang ditunjuk oleh Yi Chen itu adalah tungku buangan alis tungku jelek. Yi Chen bingung guys, apa maksudnya itu coba? Nah, jadi si pengawas ujian menjelaskan di dasar tungku itu ada sebuah retakan. Nah, hasilnya obat yang bakal dimurnikan nanti menjadi sangat buruk kualitasnya. Jadi dia menyuruh Yi Chen untuk memilih tungku lain saja. Namun ketika Yi Chen memperhatikan tungku itu terus-menerus dan mulai berpikir, sangatlah jelas orang-orang nggak mungkin bisa mengetahui rahasia dari tungku pil itu guys. Karena sebenarnya tungku pil itu sudah menyerap cairan obat untuk memperbaiki dasar tungkunya supaya kualitas cairan itu meningkat. Sehingga tanpa basa-basi, Yi Chen itu tetap memilih tungku ini guys, mengambil tungku yang dia pilih. Di sisi lain, Shin pun kembali dan melaporkan kepada sang ayah. Dia memberikan informasi kalau Yi Chen sudah lulus dari ujian pavilion alkemis. Dia menduga pastinya Yi Chen melakukan sebuah kecurangan. Tapi sang ayah menjelaskan Yi Chen bisa merayu keluarga Li. Pastinya dia bukan orang sembarangan dan memiliki kemampuan tertentu. Shin pun mulai menduga guys, kemungkinan ayahnya ini berpikir kalau cairan pemulihan esensi dan pil pemulihan esensi yang dijual keluarga Li beberapa hari yang lalu itu berhubungan dengan Yi Chen. Tapi si ayah nggak mau menjawabnya dan menyuruh Shiyun untuk tetap mengikuti saja rencana dari awal guys. 这丹炉底部有一道裂痕，挺小巧的，就炼丹师工会考核。原计划行事。 Di sisi lain, Yi Chen sudah kembali ke kediamannya tidak menyangka kondisi tungku adiknya sangatlah buruk. Jadi jangankan membangunkan sang adik, memurnikan pil pengumpulan dasar saja, ini tungku nggak bisa guys. Sehingga Yi Chen memutuskan untuk membiarkan tungku itu menyerap banyak sekali obat supaya memperbaiki bagian yang rusak. Dia segera menuju ke bangunan alkemis keluarga Li. Namun saat dia sampai, dirinya kebingungan guys. Kenapa hari ini bangunannya sepi sekali? Soalnya biasanya pasti banyak sekali murid-murid yang memurnikan obat di sini guys. Enggak lama dari itu, kakak Miao Han pun datang dengan tergesa-gesa. Dia memberikan informasi sudah terjadi suatu hal di toko obat keluarga Li. Sehingga dia menyuruh Yi Chen untuk mengeceknya ke sana. Di sisi lain, ternyata di toko obat keluarga Li itu sedang terjadi keributan besar antara keluarga Li dengan Shin guys. Sepertinya Shin menantang alkemis keluarga Li untuk beradu teknik pemurnian dengan keluarganya. Tampaknya keluarga Li sangat kesulitan guys melawan Shiyun. Yaitu Shin langsung merendahkan mereka dan menduga keluarga Li ini cuma menjual pil-pil bekas. Dia sampai mengatakan, seharusnya obat-obat di toko keluarga Li itu tidak semuanya dibuat oleh Master Randui kan? Orang-orang di sana pun memprovokasi dan mengatakan pil dari keluarga Li itu jelek kualitasnya dan malah membuat perut seseorang yang meminumnya auto sakit. Alhasil orang-orang di sana menduga kemungkinan pil itu tidak dibuat langsung oleh keluarga Li guys. Karena kan tingkat alkemis mereka itu sangatlah rendah.
腹痛了3天，不是自己炼制的。炼丹师的水平好像不行啊。 Tentu itu membuat Yan panik dong mendengarnya. Nggak melewatkan kesempatan itu, Shun memperkenalkan obat-obat dari keluarga Lin-nya yang memiliki kualitas terbaik. Karena mereka memiliki alkemis yang sangat-sangat hebat katanya. Tentu Yan emosi dong. Shun ini sengaja guys mencuri bisnis dari keluarga Li-nya. Tapi Shun memojokkan keluarga Li dan menyuruhnya untuk memanggil seseorang yang jauh lebih hebat dan melanjutkan pemurniannya. Alhasil, itu membuat orang-orang di sana kebingungan guys. Kenapa keluarga Li tidak memanggil si jenius Li Cheng untuk memurnikan obat itu? Mereka mulai menduga sebenarnya si Li Cheng ini sudah melarikan diri. Diketahui juga keluarga Li ini tidak bisa memanggil alkemis Randrui karena ini adalah kompetisi pemurnian bagi alkemis muda guys. Kan si Randrui itu udah tua ya. Yan pun mengingat kalau sebelumnya Li Cheng sempat kesal kepadanya karena dirinya tidak menyetujui lamaran pernikahan dengan si Li Cheng. Li Cheng menduga ini semua pasti karena Yi Chen yang datang, jadi si Yan tidak mau menerimanya guys. Namun Yang menantang hal itu karena memang dia tidak memiliki hubungan apapun dengan si Yi Chen. Li Cheng tidak mau dengar guys. Tetap saja dia masih emosi. Setelah itu, alkemis muda dari keluarga Li yang bernama Wang Chun pun tidak menyerah dan ingin mencoba memurnikan pil obat kembali. Yang penasaran guys, siapa sebenarnya identitas alkemis dari keluarga Lin? Karena dia sangat hebat ya. 不答应我的求婚。小姐， Anak buahnya menjelaskan alkemis itu sangat terkenal dan namanya adalah Mo Yun. Diketahui juga Mo Yun ini menghebohkan dunia alkemis karena dia menciptakan metode baru dengan memanipulasi kekuatan spiritualnya dalam membuat pil. Tentu itu membuat Yan terkejut dong, karena setahu dia, kekuatan spiritual itu cuma digunakan untuk memurnikan mutiara dewa guys, bukanlah buat memurnikan pil. Terlebih, sangat jarang sekali orang yang bisa memurnikan mutiara dewa dengan kekuatan spiritual. Tapi apa yang terjadi? Diam-diam Mo Yun memberikan energi spiritualnya ke tungku alkemis keluarga Li dan mengganggunya guys. Alhasil, tungku milik keluarga Li menjadi sangat tidak terkendali dan meledak. Sampai-sampai Liang Cheng yang melihat kompetisi itu auto terkejut guys. Orang-orang mulai bingung apa yang sudah terjadi, apalagi si Wan Chun, bingung dia. Sebenarnya kan dia sudah sangat sering memurnikan cairan obat ini, tapi kok tiba-tiba hari ini meledak gitu kan? Liang Cheng mulai tertarik dengan perseteruan antara keluarga Lin dan keluarga Li. Yan bingung guys, kalau Yi Chen saat ini berada di sini, pastinya kompetisi pemurnian ini akan berjalan sangat lancar dan Yi Chen lah yang menang. Suasana semakin menegang guys, ditambah Shun kembali merendahkan keluarga Li yang dianggap tidak memiliki penerus alkemis. Dia juga menawarkan Yan untuk menjadi selirnya saja dan hidup dengan damai. Karena nantinya setelah alkemis Randrui meninggoy, dia bakal menyuruh Mo Yun untuk menggantikannya dan mengurus obat-obat keluarganya. 力进行炼丹，据说近来有所突破。 Dia juga sekarang sangat yakin kalau keluarga Li pasti sudah tidak memiliki siapapun yang bisa mengalahkan Mo Yun-nya ini. Yan yang mendengarnya auto emosi guys, menolak dong. Gak lama dari itu, Yi Chen pun datang bersama Miao Han dan mengatakan kalau keluarga Li masih memiliki dirinya yang bisa memurnikan pil. Wadidaw. Akhirnya Lordnya datang ya guys ya. Apakah Yi Chen bisa membalikan keadaan? Apalagi di sini ada si Mo Yun yang bisa mengganggu pemurnian pil prosesnya gitu guys. Udah gitu dia memiliki metode buatan sendiri lagi. Wadidaw. Shun ini suka buat curang pula. Lantas gimanakah ceritanya? Jangan kemana-mana dulu, kita coba masuk ke bagian spoiler buat part 8 mendatang nih. Pada intinya nanti kita bakal melihat
Yichana sudah datang, Yan menjadi sangat percaya diri. Pasti dirinya, keluarga Li-nya itu bisa menang. Namun Xion masih saja meledek Yan. Dia yakin kalau pada saat ujian si Yichon ini berbuat curang guys. Mo Yun juga ikut meremehkan Yichon yang memiliki kekuatan sangat lemah. Pada akhirnya mereka berdua pun melanjutkan kompetisi pemurnian obat. Penasaran kan kalian siapakah yang bakal menang? So selesai dulu untuk part 7 Grandmaster of Alchemy atau Tan Tao Zhongshi. Seru sekali buat Tonghua 1 ini. Update lagi nanti dan seperti biasa di minggu depan lagi ya guys. Satu hal yang pasti yaitu hanya di sini KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.